Bagaimana kabar Anda? Apakah Anda baik-baik saja? Sebagian orang mungkin akan menjawab pertanyaan saya ini dengan jawaban standar, "Ya, saya baik-baik saja." Tapi apakah kenyataannya benar demikian yang Anda rasakan? Pada saat saya mengatakan ini, pandemi COVID-19 masih sedang melanda Indonesia dan dunia. Setiap hari ratusan ribu orang terjangkit, bahkan ribuan orang meninggal di seluruh dunia. Jutaan lainnya kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Angka kemiskinan terus meningkat, kejahatan semakin merajalela. Sementara cahaya harapan seakan tak kunjung tampak di ujung lorong yang gelap ini. Orang-orang mulai bertanya, "Mengapa Tuhan?" dan tidak menemukan jawabannya. Mungkin Anda juga termasuk salah satu yang terdampak oleh pandemi ini. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita baik-baik saja? Mari kita belajar dari Horatio Gates Spafford. Horatio Gates Spafford lahir pada tanggal 20 Oktober 1828 di Troy, New York. Ia adalah seorang pengacara yang sukses dan rekanan senior dari sebuah firma hukum besar. Ia juga seorang penatua gereja Presbyterian dan bersahabat akrab dengan penginjil terkenal D.L. Moody. Ia dan istrinya Anna sangat aktif dalam pelayanan, dan rumahnya selalu terbuka bagi semua orang. Mereka tinggal di Chicago bersama dengan 5 orang anak, 4 perempuan, 1 laki-laki. Dan di kota itu, Spafford memiliki investasi yang besar di bidang properti, sehingga mereka dapat hidup berkecukupan. Setiap orang pasti setuju jika dikatakan bahwa hidup mereka benar-benar diberkati Tuhan. Namun seperti yang terjadi pada Ayub dalam Perjanjian Lama, kemalangan demi kemalangan mulai datang bertubi-tubi dalam hidup mereka. Dimulai pada tahun 1870 dengan kematian anak laki-laki mereka satu-satunya, Horatio Junior, pada umur 4 tahun karena demam berdarah. Pada waktu itu demam berdarah sangat mematikan karena antibiotik belum ditemukan. 1 tahun kemudian terjadi kebakaran besar di Chicago yang terkenal dengan sebutan The Great Chicago Fire yang menghancurkan sebagian besar kota, menelan 300 korban jiwa dan sekitar 100.000 orang kehilangan tempat tinggal mereka, termasuk properti di mana Spafford menanam investasinya. Hal ini menimbulkan kerugian sangat besar bagi Spafford. Namun demikian, Spafford dan keluarganya tetap berusaha menolong para korban kebakaran dengan apa yang masih mereka miliki. 2 tahun kemudian, Spafford dan keluarganya merencanakan perjalanan ke Eropa untuk berlibur dan berjumpa dengan sahabat mereka D.L. Moody yang akan berkhotbah di Inggris. Karena tertahan oleh urusan pekerjaan, Spafford mengirim istri dan keempat anak perempuannya berangkat lebih dahulu dengan menggunakan kapal uap Prancis Ville du Havre, dengan janji bahwa ia akan segera menyusul kemudian. Mungkin mereka berharap ini akan menjadi saat yang menyenangkan, sejenak beristirahat di tengah kemelut krisis ekonomi akibat kebakaran besar yang terjadi 2 tahun sebelumnya. Namun kemalangan berikutnya menanti mereka. Pada tanggal 22 November 1873, Ville du Havre bertabrakan dengan kapal Inggris Loch Earn dan tenggelam dalam 12 menit, menewaskan 226 jiwa, termasuk Annie, Maggie, Bessie, dan Tanetta, yaitu keempat anak Spafford, yang waktu itu masih berumur 11, 9, 5, dan 2 tahun. Hanya 26 awak kapal dan 61 penumpang yang selamat, di antaranya Anna, istri Spafford. Dia ditemukan dalam keadaan tidak sadar, mengapung di atas sepotong kayu. 9 hari kemudian, orang-orang yang berhasil diselamatkan tiba di Cardiff, Wales, dan Anna segera mengirim telegram kepada suaminya yang berbunyi, "Saved alone, what shall I do?" Selamat sendirian, apa yang harus aku lakukan? Ketika menerima telegram tersebut, Spafford langsung meninggalkan Chicago untuk menjemput istrinya pulang. Di tengah perjalanan, ketika kapal melintasi Samudra Atlantik, kapten kapal memanggilnya ke anjungan dan mengatakan padanya bahwa mereka sedang melewati tempat di mana Ville du Havre karam
dan keempat putrinya tenggelam. Pada saat itulah Spafford terinspirasi untuk menulis sebuah syair yang diawali dengan kalimat-kalimat, "When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul." Ketika kedamaian menghampiriku seperti sungai, ketika kesedihan datang bergulung seperti ombak lautan, apapun yang menjadi bagianku, Engkau sudah mengajarku untuk berkata, jiwaku baik-baik saja. Ini keyakinan iman yang sangat luar biasa. Seperti yang juga disaksikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini terdapat dalam Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera ini adalah ketenangan batin yang diberikan oleh Roh Kudus, yang memberi keyakinan bahwa Kristus ada dan kasih Allah bekerja apapun yang terjadi dalam hidup kita. Keyakinan iman untuk berkata, "It is well with my soul." Ini bukan tanpa pergumulan yang berat. Ketika Ana menyadari bahwa keempat putrinya sudah tenggelam, ia berkata, "Tuhan sudah memberiku 4 anak perempuan. Sekarang mereka sudah diambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa." Seorang sahabat keluarga Spafford sekaligus komposer terkenal, Philip Paul Bliss, begitu tersentuh oleh syair ini. Kemudian dia menggubah sebuah melodi yang dinamai Fill du Harp, seperti nama kapal yang tenggelam bersama keempat putri Spafford. Dan pada tahun 1876, untuk pertama kalinya, nyanyian ini diterbitkan dengan judul When Peace Like a River, atau lebih dikenal sebagai It Is Well With My Soul. Versi asli nyanyian ini terdiri dari 4 bait. Namun dalam perkembangannya ada beberapa bait baru yang ditambahkan atau disisipkan. Pada tahun 1996, E.L. Pohan menerjemahkan 4 bait asli nyanyian ini ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Kendati Hidupku Tenteram. Dan ketika GKI menerbitkan buku Nyanyikanlah Kidung Baru, nyanyian ini menjadi salah satu nyanyian di dalamnya, yaitu nyanyian nomor 195. Kemudian pada tahun 1998, Yamuger merevisi terjemahannya dan menambahkan 1 bait lagi yang disisipkan sebelum bait terakhir, menjadi bait keempat yang baru. Dan nyanyian ini menjadi nyanyian nomor 232 dari buku pelengkap Kidung Jemaat dengan judul Dikala Hidupku Tentram. Bait pertama, seperti sudah disebutkan tadi, merupakan kesaksian pribadi Spafford yang mengalami kedamaian di dalam Tuhan, bahkan di tengah berbagai tragedi yang menimpanya. Dalam bait kedua, Spafford menegaskan apa yang menjadi dasar keyakinan imannya yang begitu kuat, yaitu bahwa darah Kristus sudah tercurah untuk menebus kita. Though Satan should buffet, though trials should come, let this blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed his own blood for my soul. Walaupun iblis menyerang, walaupun pencobaan datang, kiranya ini yang menjadi keyakinanku, bahwa Kristus telah memperhatikan aku yang tak berdaya ini dan mencurahkan darahnya bagi jiwaku. Keyakinan yang penuh kedamaian ini berubah menjadi puji-pujian kepada Tuhan dan kebahagiaan yang luar biasa dalam bait ketiga. Ketika kita menyadari bahwa dosa kita telah dipakukan di kayu salib bersama dengan Kristus dan kita tidak perlu menanggungnya lagi. My sin, oh the bliss of this glorious thought, my sin not in part but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. Dosaku, oh betapa bahagianya pemikiran yang mulia ini. Dosaku bukan hanya sebagian, tapi seluruhnya telah dipakukan di salib dan aku tidak lagi menanggungnya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Di bait terakhir, Spafford menggambarkan suasana hari terakhir, ketika nafiri terakhir berbunyi dan Tuhan turun kembali ke bumi dalam kemuliaan. Pada waktu itu pun, jiwaku akan baik-baik saja. Oh Lord, haste the day when my faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll,
The trump shall resound and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. Oh Tuhan, percepatlah harinya ketika imanku menjadi nyata. Awan-awan akan tergulung seperti gulungan kitab. Nafiri akan berbunyi dan Tuhan akan turun. Walaupun demikian, jiwaku akan baik-baik saja. Kalimat haste the day when my faith shall be sight ini mungkin merupakan kerinduan pribadi Spafford, bahwa kelak dalam kekekalan ia akan dapat melihat dan berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang telah lebih dulu meninggal. Namun ini juga kerinduan dan pengharapan kita, orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Tuhan kembali. Nyanyian ini ditutup dengan referen yang teduh. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Yang sekali lagi mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi, jiwaku akan tetap baik-baik saja. Spafford sudah membuktikan keyakinan imannya kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, baik maupun buruk, suka maupun duka, kuasa kasih dan penyertaan Tuhan akan tetap beserta kita, bersama kita, melalui masa-masa terkelam dalam hidup kita di dunia ini. Dan jiwa kita akan tetap selamat bersama Dia. It is well with my soul. Bagaimana dengan Anda? Dikala hidupku tenteram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi tegas. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati derita terus menekan, dan iblis geram menyerbu, Tuhan menebusku dengan darah-Nya. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Sang Kristus yang hidup dan jaminanku, sekalipun mautku tempuh, baik
selalu